dijamin mati surian ini. Pas sampai di rumah kasih. Ada surian kasih? Tidak ada. Tapi hati-hati. Artinya ini adalah jual beli akar. Jual beli akar ini sebenarnya tidak harus barang, bisa saja jasa. Bisa saja jasa. Dia promosikan ke orang-orang begini begitu dan seterusnya. Tapi kenyataannya tak begitu. Nah ini juga hati-hati. Jadi yang ketiga ini adalah orang yang berdagang atau orang yang berjualan, atau orang yang berusaha, tetapi dia berdusta. Artinya enggak jujur. Artinya enggak jujur. Insyaallah. Kemudian ini menjelaskan tentang betapa orang-orang yang al-mannan tadi masuk kategori yang bisa menghapus amalan-amalan yang sudah dia lakukan. Berikutnya yang bisa menghapus amal adalah meninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar. Inna sholat al-asr ayyuhal ikhwah laha mayyidah khasah. Sesungguhnya sholat asar ini dia memiliki keutamaan tersendiri ya. Waqad amarallahu azza wa jalla bil muhafazah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga 5 sholat dan secara khusus sholat wusta, yaitu sholat asar. Sebagaimana firman Allah, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka jagalah sholat 5 waktu dan sholat wusta, yaitu sholat asar. Artinya asarnya ada yang spesial, beda dengan sholat-sholat yang lain. Fatarku sholatil asar min asbabi hubutil amal. Meninggalkan sholat asar bisa menghapus amalnya. Sebagaimana hadis riwayat oleh Imam Bukhari, perhatikan, man taraka salatal asar, siapa yang meninggalkan salat asar maka dihapuslah amalnya. Perhatikan, di sini bentuknya nakiro, dalam bahasa Arab nakiro artinya tidak diketahui. Maka para ulama menjelaskan siapa yang meninggalkan salat asar dihapuslah amalan seluruhnya pada hari itu. Sebagai menjelaskan hadis ini adalah siapa yang meninggalkan sholat asar, amalan dia hari itu habis semuanya. Oke? Nah. Kemudian inna sholat al-asar manzilatun 'azimah. Kedudukan sholat asar ini sangat agung. Maka sungguh sangat menyedihkan bagi orang-orang yang sengaja meremehkan sholat-sholat asar. Mereka sholat asar. Ketika mereka keluar atau beraktivitas atau mungkin tidur siang atau mungkin saat tidur siang, karena memang ini saat tidur siang biasanya orang kalau sudah terlalu capek kerja dari pagi jalan zuhur mau makan terus makan, itu tidur selanjutnya kadang-kadang asar sering lewat. Atau yang sekarang sering terjadi mungkin orang beraktivitas olahraga, katakanlah umpamanya turnamen sepak bola. Biasanya mulainya kalau dia buat partai hari itu jam berapa? Sebelum asar kan? Sebelum asar kan? Sebelum asar. Coba lihat di mana turnamen nanti. Kalau yang dua partai satu hari itu, dua partai itu, 4 klub itu selalu mulainya sebelum asar, partai pertama. Ketika dia mulai sebelum asar, apakah orang yang main itu sholat? Allahu a'lam. Karena kadang-kadang dia capek, kadang ada keringatan dan seterusnya. Nah, ini yang membuat turnamen jam-jam segini tanggung jawab untuk panitia. Sebab ada orang yang sholat, sebab turnamen itu panitia tanggung jawab. Dia yang jadi sebab masalahnya. Maka itu yang jadi panitia walaupun digaji apapun itu. Kalaulah seperti itu, pas orang azan asar masih juga main, memang pas azan berhenti sebentar guys, itu lagi. Kita hati-hati. Karena Anda tidak yakin. Kenapa? Anda juga pernah sering juga ikut turnamen itu. Tapi Anda selalu kalau pas dulu ya, pas sering-sering ikut dulu, kalau dia di partai pertama, Anda sekali di babak kedua bermain.
ada. Karena itu tadi badan dan telinga ada sudah sakit-sakit dan tidak seterusnya. Rawat, intinya rawat. Itu kecuali orang yang benar-benar dirahmati oleh Allah, yang bisa menjaga sholat di saat-saat seperti itu. Termasuk aktivitas yang lain. Maka itu, atau kalau itu menjadi panitia, tapi itu sebenarnya harus dipahami juga ya. Itu bisa sampai pada judi, itu harus dipahami. Perhatikan ya. Atau yang mungkin tahu, kalaulah lomba itu atau turnamen itu pakai pendaftaran, kemudian pendaftarnya dijadikan hadiah, itu judi. Paham? Nah, tapi kalau ada sponsor, umpama anak buat lomba futsal antar sekolah, hari Anda sebagai tuan rumah dapat sponsor, katakanlah dari perusahaan ini atau dari donatur, bahkan yang hadiahnya khusus dari itu boleh, itu boleh, paham ya? Nah, bagaimana kalau digunakan uang pendaftaran untuk operasional? Maka sebagai penyelenggara kalau untuk operasional boleh. Katakanlah uang pendaftaran umpamanya untuk sewa lapangan, untuk apalagi umpamanya intinya operasional lah, sewa lapangan, kemudian untuk gaji wasit, Tapi kalau dari uang pendaftaran dijadikan hadiah, itu judi. Setuju? Kan rata-rata sekarang itu kan turnamen itu pakai pendaftaran, kemudian uangnya itu dijadikan untuk hadiah. Nanti judi, hati-hati. Kalau mau jualin sendiri dan buat jadwal. Pokoknya sarannya harus sholat asar dulu. Atau mau sediakan musola di samping ini olahraga biasa tanpa melanggar syariat. Artinya ya biasalah, tidak menampakkan aurat. Oke? Jadi itu meninggalkan sholat asar. Walijadika aku menimut tersadat di sholat malam. Maka di sini diperhatikan, hendaklah diperhatikan bagi orang-orang yang sengaja meremehkan, meringankan sholat asar. Tentang hadis ini, alladzi taqutu sholatul asar ka'annama mitra ahla wa malahu. Juga hadis ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar bahwasanya meninggalkan sholat asar berjamaah saja lebih baik dia kehilangan hartanya, anaknya, keluarganya. Hilang Honda, hilang mobil, itu lebih baik daripada meninggalkan sholat asar secara berjamaah. Masya Allah. Ini perhatikan betapa kuatnya kedudukan sholat asar. Maka di sisi Allah, orang kehilangan harta, kehilangan mobil, kehilangan anak, kehilangan istri, itu jauh lebih ringan daripada kehilangan sholat asar. Paham? Nah, ini berat ya kehilangan sholat asar. Maka perhatikanlah, hendaklah kita kembali ke rumah kita, tengok anak kita, tengok istri kita, tengok harta kita. Saya tak kita sama dia. Anak, saya tak kita sama dia. Kira-kira gimana perasaan kita kalau anak kita hilang? Terbayang tak sama? Terbayang tak? Perusahaan lah
keutamaan salat asar. Sebagaimana disebutkan dalam asar, wa an la yatahawan biha wa khasa'ana min asbabin nazar ila wajhil karim. Hendaklah kita jangan sampai melalaikan, meremehkan, meringankan salat asar bagi orang-orang yang ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la yalijan nar tidak akan disentuh api neraka ahadun, seseorang salat yang salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, tidak akan disentuh api neraka seseorang yang salat sebelum matahari terbit. Itu salat apa? Salat subuh. Dan sebelum matahari tenggelam, berarti salat asar. Banyak keutamaannya hadis-hadis menceritakan salat asar. Kemudian juga dalam riwayat dari Jarir, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa nadhara ila al-qamar lailatul badar. Kemudian di suatu malam kami bersama Rasulullah, kemudian kami melihat ada bulan purnama yang begitu indah. Faqala innakum satarawna rabbakum, kalian nanti di akhirat akan melihat Rabb kalian, Tuhan kalian yang menciptakan kalian, sebagaimana dan tidak ada yang melindunginya sedikit pun sebagaimana kalian melihat bulan ini, bulan purnama ini. Paham? Kalian nanti suatu saat akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Jadi Rasulullah SAW saat bersama sahabat di suatu malam bulan purnama, dia menceritakan kepada sahabat, tengok bulan purnama, kan bagus tuh, cerah, bagus. Kata Rasulullah kepada sahabat, kalian nanti akan melihat Rabb kalian yang menciptakan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, tidak terlindung sedikit pun. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa in istata'tum, jika kalian mampu, alla taqimu ala salati qabla tulu'i syamsi, maka janganlah kalian sampai lalai meninggalkan salat sebelum matahari terbit, wa qabla ghurubiha, dan sebelum matahari terbenam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah, kalau kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana melihat bulan purnama yang langsung kita melihatnya, tidak ada penghalang sedikit pun, maka kata Allah, jagalah salat subuh dan salat asar. Oke. Kemudian izan min asbabi ru'yatillah tabaraka wa ta'ala al-jawab min a'zamil na'im. Perhatikan salah satu sebab melihat wajah Allah yang mana nikmat yang terbesar adalah melihat wajah Allah. Nikmat yang terbesar adalah melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebabnya adalah menjaga salat asar. Berarti asar itu spesial. Allah hadis dan menceritakan tentang bahwa salah satu sebab melihat wajah Allah nanti katakanlah bahwanya baca Quran atau bahwanya zikir, tapi di sini khusus ya sholat asar disebutkan secara khusus. Sholat asar dan sholat subuh. Oleh karena itu
itu orang yang melakukan perbuatan haram dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Intihaku hurmatillahi bisir. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la alaman aqwaman min ummati yatuna yaumal qiyamah bi hasanatin amsal jibal. Kata Rasulullah SAW, ada dari umatku nanti di hari kiamat dengan membawa amalan yang besar seperti gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan yang besar tadi seperti gunung tadi seperti debu. Seperti debu. Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Orang sudah datang membawa amalan-amalan yang besar sebesar gunung, tetapi akhirnya dijadikan debu oleh Allah. Dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, singgung nanya. Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berikan kepada kami siapa saja orang yang seperti itu, yang dia membawa amalan yang besar, tiba-tiba dijadikan debu oleh Allah. Kebaikannya besar seperti gunung, puasanya seperti gunung, sholatnya seperti gunung, tiba-tiba dijadikan debu oleh Allah. Jadi sahabat bertanya, coba berikan kepada kami orang yang seperti apa yang seperti itu. Kemudian supaya kami tidak termasuk orang seperti itu, kata sahabat ini, kata sahabat, supaya kami tidak termasuk, maka jelaskan ya Rasulullah orang yang seperti apa yang seperti itu. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, amma innahum ikhwanukum, dia itu adalah saudara kalian. Wa min jaldanikum, sejenis kalian. Wa ya'khuduna min al-laili kama ta'khudun, mereka di waktu malam juga bangun salat dan seterusnya. Walakinnahum aqwamun idza khalu bi maharimillahi tahakuha, akan tetapi di saat mereka posisinya sendiri, mereka melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menikmatinya. Ini ya. Itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang ketika dia menyendiri, dia malah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menikmati, dengan membiasakannya. Waliyadzubillah. Hadis riwayat oleh Imam Ibnu Majah. Jadi Ibnu Majah. Bahasa hadis ini menjelaskan bahwasanya amalan seseorang yang sebesar gunung tadi bisa hilang, bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat mereka menyendiri, kemudian mereka melakukan amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka di hadapan manusia mungkin mereka memiliki kebaikan yang banyak, di hadapan manusia mereka banyak puasa, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sedekah. Akan tetapi ternyata di belakang manusia dia orang yang larut dalam